Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Bagaimana jadinya jika seseorang yang sangat lemah tiba-tiba menjadi manusia overpower dengan kekuatan tanpa batas? Sebagaimana yang saat ini dialami oleh Sung Jinwoo. Dia adalah seorang hunter yang terbilang paling lemah di dunianya. Namun suatu hari ada hal ajaib yang membuat dirinya mendapatkan kesempatan sekali lagi seumur hidupnya. Ketika dirinya tengah dalam situasi hidup dan mati, Jinwoo tiba-tiba saja mendapatkan kemampuan unik sebagai pemain program ajaib yang disebut dengan sistem. Mampukah Jinwoo sekali lagi mengubah takdirnya dengan menjadi hunter terkuat di masa depan? Simak video selengkapnya, di mana kali ini kami akan membahas mengenai alur cerita Solo Leveling Season 1. Sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Tiga tahun yang lalu, kehidupan kota yang terbilang aman dan tanpa hambatan tiba-tiba saja berubah menjadi situasi yang rumit. Muncul banyak monster yang mengganggu kenyamanan semua orang. Entah dari mana datangnya, namun yang jelas kemunculan mereka berasal dari sebuah gate yang misterius. Sebuah gerbang yang di dalamnya berisikan banyak sekali monster jahat. Dan gerbang-gerbang tersebut hanya akan hilang jika ada seseorang yang bisa mengalahkan induk monster tersebut. Dan orang yang bertugas untuk memusnahkan para monster adalah para hunter, di mana mereka juga memiliki range masing-masing berdasarkan kekuatannya. Kekuatan mereka didasarkan pada jumlah mana yang ada di dalam tubuh mereka. Sehingga ada julukan range S, A, B, C, D, dan E. Thank you. 3 tahun telah berlalu, kehidupan di kota masih berjalan seperti biasanya. Meskipun tidak jarang, gerbang-gerbang misterius tiba-tiba bermunculan di sejumlah titik kota. Sama seperti sebelumnya, saat ini pun ada sebuah organisasi hunter yang bertugas untuk membasmi para monster. Mereka yang berprofesi menjadi hunter akan mendapatkan bayaran sesuai dengan monster yang mereka bunuh. Di antara hunter-hunter tersebut, Jinwoo merupakan salah satu hunter yang aktif ikut melakukan tugas. Namun bukan karena dia kuat, melainkan karena himpitan ekonomi. Jinwoo sangat sadar jika dirinya sangat lemah dan sering menjadi beban bagi hunter-hunter yang lainnya. Sehingga dirinya sudah terbiasa dengan semua ejekan-ejekan di sekitarnya. Tidak seperti kebanyakan hunter yang lainnya, Juhi adalah salah satu hunter yang sangat peduli dengan Jinwoo. Sebagai hunter yang bertugas menyembuhkan orang lain dalam timnya, Juhi tampak selalu khawatir dengan pria yang ada di hadapannya, karena Jinwoo sering terluka dan harus dirawat setelah menjalankan misi. Suatu hari mereka mendapatkan sebuah misi untuk membasmi monster yang ada di dalam suatu gate, dan yang memimpin misi kali ini adalah Pasong, yang merupakan salah satu hunter terkemuka sebelumnya. Kali ini Jinwoo harus ikut dalam misi tersebut karena ia sangat membutuhkan uang untuk sekolah adiknya dan juga biaya rumah sakit ibunya. Jinwoo berhasil mendapatkan sebuah berlian kecil setelah dirinya membunuh salah satu monster di dalam gate tersebut. Sayangnya, ia harus menerima serangan dari salah satu monster yang membuatnya terluka sangat parah. Meski sangat ketakutan, Juhi berusaha untuk menyembuhkan luka Jinwoo dengan menggunakan sihir penyembuhannya. Juhi sangat marah dengan keteledoran Jinwoo dan menyuruhnya untuk segera mengundurkan diri sebagai seorang hunter. Dengan senyum kecut, Jinwoo hanya menerima semua perkataan Juhi barusan. Jinwoo sebenarnya juga tidak ingin menjadi hunter karena menyadari jika dirinya sangat lemah. Namun hanya pekerjaan ini yang dia punya untuk menyambung hidup serta membiayai keluarganya. Di sisi lain, saat ini Pasong berhasil membunuh monster besar yang disebut dengan Boss Dungeon. Semua orang heran karena biasanya jika seseorang telah berhasil membunuh induk dari monster atau yang bisa disebut dengan Boss Dungeon, maka gate akan langsung tertutup, jadi mereka akan kembali ke kota. Hingga salah satu di antara mereka akhirnya menyadari jika ada sebuah terowongan di sekitar mereka. Salah satu hunter menyimpulkan jika gate kali ini adalah dungeon 2 lapis. Itu artinya masih ada monster lain yang harus mereka kalahkan di dalam sana. Situasi semakin rumit ketika salah satu dari mereka mengajak untuk masuk ke dalam terowongan tersebut. Mereka tidak sadar jika suatu bahaya besar tengah mengintai keberadaan mereka. Setengah dari orang-orang tersebut setuju dan setengahnya lagi tidak setuju untuk lanjut dalam misi ini. Sehingga hanya Jinwoo saja yang belum menunjukkan pilihannya. Apakah dirinya akan lanjut dalam misi ini atau pulang? Hasil penentuan ada di tangan Jinwoo. Jika ia memilih untuk pulang, maka semua orang yang ada di sana tidak akan bisa melanjutkan misi ini.
Mengingat dirinya sangat membutuhkan uang, Jinwoo tanpa pikir panjang memutuskan untuk lanjut dalam misi tersebut. Sontak saja hal itu membuat Juhee sangat kesal karena Jinwoo yang sudah disembuhkan dengan susah payah malah memilih untuk ikut lagi. Akhirnya mereka melanjutkan kembali perjalanan menyusuri terowongan tersebut. Jalan kemudian buntu dan mereka menemukan sebuah pintu gerbang yang sangat besar. Pasong memimpin pergerakan di depan. Ia kemudian membuka gerbang tersebut dan akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah ruangan yang sangat besar. Api di ruangan tersebut tiba-tiba menyala dan mereka bisa melihat banyak sekali patung-patung raksasa di dalamnya. Semula tidak ada yang aneh saat mereka masuk ke dalam gedung tersebut, hingga salah satu dari mereka melihat sebuah aksara kuno di batu yang bertuliskan beberapa pesan. Saat mereka tengah membaca pesan tersebut, tiba-tiba Juhee merasakan ada yang aneh dari patung yang ada di hadapannya. Jinwoo juga melihat arah pandangan Juhee. Mereka menyadari jika patung yang terlihat seperti seorang raja tengah melirik ke arah mereka. Hingga tiba-tiba saja pintu gerbang yang semula terbuka, kini tertutup sendiri secara misterius. Semua orang yang ada di dalam pun sangat panik melihat kejadian tersebut, hingga salah satu dari mereka berusaha untuk membuka pintu tersebut. Belum sempat membuka pintu, tiba-tiba saja pria itu dipenggal oleh salah satu patung prajurit yang ada di sana. Situasi kemudian semakin mencekam. Semua hunter histeris menyaksikan kejadian tersebut. Saat itulah mereka menyadari jika patung dewa yang ada di hadapan mereka ternyata hidup. Patung tersebut tiba-tiba saja menyerang mereka dengan laser api dari matanya. Jinwoo yang menyadari hal itu kemudian menyuruh semua orang untuk menunduk. Sayangnya salah satu di antara mereka yakni Pasong harus merelakan tangan kirinya putus terkena laser tersebut. Juhee adalah hunter yang sangat menakut, karena takut dirinya saat ini sangat panik dan tidak bisa melakukan sihir penyembuhan. Jinwoo berusaha membantu menghentikan pendarahan Pasong sebisanya, dan memikirkan cara bagaimana mereka bisa selamat dalam misi kali ini. Pasong memperkirakan jika dungeon yang ada di hadapan mereka memiliki peringkat A bahkan kemungkinan tingkat S, yang tentu saja tidak sebanding dengan mereka. Saat situasi semakin rumit, Jinwoo tiba-tiba saja menanyakan mengenai komandemen yang dibaca oleh Pasong tadi. Pesan pertama adalah hormatilah sang dewa. Setelah mendengar pesan tersebut, Jinwoo kemudian mencoba membuktikannya sendiri. Ketika patung dewa yang ada di depannya akan menyerangnya, Jinwoo kemudian menunduk layaknya menghormati patung tersebut, sehingga patung dewa yang ada di hadapannya tidak jadi menyerangnya. Jinwoo kemudian meminta agar semua orang bersujud mengikutinya. Ia percaya jika pesan yang dimaksud adalah menghormati sang dewa yang saat ini sedang berada di hadapan mereka. Saat semua orang mengira jika mereka telah selamat setelah sujud di hadapan sang patung, hal aneh malah tiba-tiba saja terjadi. Patung dewa yang sebelumnya tanpa ekspresi kini berubah menyeringai dengan senyum yang sangat menakutkan. Semua orang semakin panik ketika patung tersebut bangkit dan berjalan ke arah mereka. Pasong yang panik kemudian menanyakan tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya kepada Jinwoo. Jinwoo juga panik dan berusaha keras untuk memikirkan hal apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Kemudian Jinwoo mengatakan jika mereka harus melakukan pesan yang tertulis selanjutnya yakni pujilah sang dewa. Mendengar kata-kata Jinwoo, salah satu dari mereka kemudian berinisiatif untuk memuji dewa tersebut dan duduk di hadapannya. Namun bukannya berhenti menyerang, patung dewa tersebut malah semakin menyeringai dengan senyum yang lebih menakutkan dan menginjak tubuh pria tersebut sampai hancur. Semua orang panik dan berlari melindungi diri mereka masing-masing. Jinwoo kemudian menyadari jika ada beberapa patung yang memegang alat musik di antara mereka. Patung-patung tersebut tidak menyerang mereka, sedangkan patung-patung yang lainnya bergerak menyerang mereka. Tanpa pikir panjang, Jinwoo menyuruh semua orang untuk lari ke arah patung yang memegang alat musik. Jinwoo menjadi orang terakhir yang sampai di depan patung instrumen, sehingga patung-patung tersebut kemudian mengeluarkan suara khas mereka masing-masing. Jinwoo baru sadar jika inilah maksud dari pesan kedua komandemen tadi tentang pujilah sang dewa. Namun sayang, Jinwoo harus merelakan salah satu kakinya putus terpijak patung raksasa karena dirinya terlambat sampai di salah satu patung musik itu. Di sisi lain, patung dewa itu kemudian kembali duduk di singgasana setelah Jinwoo berhasil membuat semua patung bernyanyi memuji sang dewa. Situasi mencekam kembali berlanjut, di mana saat itu tiba-tiba saja patung dewa memunculkan sebuah altar persembahan di hadapannya.
Jinwoo menyadari jika hal ini mirip dengan mitos-mitos yang ada di luaran sana, di mana hal ini berkaitan dengan sebuah persembahan berupa harta atau nyawa. Kemudian Jinwoo teringat dengan komandemen ketiga yang mereka baca sebelumnya, yakni pesan selanjutnya taatlah kepada sang dewa. Kata-kata Jinwoo kemudian cepat disadari, sehingga salah satu dari mereka kemudian langsung menghunuskan pedang ke arah Pasong dan berniat untuk menumbalkannya. Hunter itu mengatakan jika semua ini terjadi karena keputusan yang dilakukan oleh Pasong yang merupakan ketua dalam misi ini. Pasong tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian merelakan dirinya menjadi persembahan untuk sang dewa. Namun setelah Pasong sampai di altar, tidak ada hal apapun terjadi. Hanya saja api yang ada di belakangnya tiba-tiba menyala. Kemudian Jinwoo meminta dua orang hunter mengantarnya ke altar untuk melihat situasi tersebut. Sesampainya mereka ke altar, tiba-tiba saja 3 api lainnya di sekitar lingkaran menyala. Sehingga saat ini totalnya ada 4 api. Jinwoo kemudian menyuruh semua orang untuk masuk ke dalam altar tersebut, agar semua api di lingkaran dapat menyala dan untuk mengetahui hal apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan benar saja semua api telah menyala membentuk suatu lingkaran. Tanya itu, pintu gerbang yang ada di depan mereka juga tiba-tiba saja terbuka. Situasi bukan membaik, malahan semakin memburuk, karena kali ini semua patung prajurit yang ada di dalam tempat itu bangkit. Semua orang semakin panik dan bingung harus melakukan apa. Jinwoo juga berpikir keras mengenai hal apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Jinwoo menyadari jika ada api biru yang membentuk lingkaran di antara mereka. Api biru adalah batas waktu yang harus mereka lewati untuk bisa selamat dari para monster tersebut. Namun sayangnya beberapa dari mereka berkhianat dan membuat situasi semakin rumit. Karena setiap orang yang pergi meninggalkan lingkaran akan membuat api merah padam dan monster semakin bergerak cepat ke arah mereka. Di tengah-tengah kebimbangan tersebut, semua orang tidak lagi mempercayai apa yang dikatakan oleh Jinwoo. Bahkan Jinwoo sendiri juga tidak yakin dengan apa yang dikatakannya. Sementara itu, pintu semakin tertutup seiring dengan kaburnya para hunter satu persatu. Hingga kini hanya tersisa 3 orang saja, yakni Jinwoo, Juhi, dan Pasong. Pasong yang sudah kehabisan akal kemudian menyuruh Jinwoo untuk kabur membawa Juhi keluar sebelum pintu benar-benar tertutup. Namun sayangnya, tiba-tiba saja kaki Juhi menjadi lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Itu artinya Jinwoo dan juga Juhi tidak bisa keluar dari tempat itu karena kaki Jinwoo juga sudah patah. Menyadari situasi yang tidak menguntungkan itu, Jinwoo kemudian meminta Pasong dan Juhi untuk kabur terlebih dulu. Juhi tidak setuju dengan keputusan Jinwoo, namun Pasong kemudian mengerti dan memukul Juhi hingga pingsan. Pasong kemudian menyampaikan permintaan maafnya kepada Jinwoo karena harus meninggalkan Jinwoo sendirian. Ia pergi membawa Juhi yang pingsan. Pasong berharap jika Jinwoo masih bisa selamat, meskipun pada kenyataannya kali ini adalah hal yang sangat mustahil. Kini Jinwoo hanya seorang diri di dalam altar tersebut. Semua api telah padam, namun semua patung semakin gencar menyerangnya. Dalam situasi rumit itu, Jinwoo masih berusaha untuk melindungi dirinya dan meratapi kesedihannya selama ia hidup. Terlahir menjadi hunter yang sangat lemah membuat dirinya harus rela menjadi tumbal dalam misi kali ini. Namun jauh di lubuk hatinya, Jinwoo sangat ingin memiliki kesempatan kedua untuk dilahirkan kembali menjadi orang yang berbeda dan juga nasib yang berbeda. Kini Jinwoo tidak bisa melakukan apapun, karena semua patung menyerangnya membabi buta. Hingga saat ini tubuhnya sudah terbaring di atas altar dengan beberapa anggota tubuh yang telah terpotong. Sebelum patung tersebut menebasnya, Jinwoo mengatakan jika dirinya tidak ingin mati dan berharap jika dia punya kesempatan sekali lagi. Saat ini Jinwoo hanya bisa pasrah setelah tubuhnya tercabik-cabik oleh semua patung yang ada di ruangan mistis tersebut. Namun hal aneh tiba-tiba saja terjadi, di mana adegan menunjukkan keberadaan Jinwoo saat ini. Jinwoo tiba-tiba saja terbangun di rumah sakit dan dalam kondisi sehat walafiat. Bukan hanya orang lain saja yang dibuat bingung dengan kejadian ini. Jinwoo juga kebingungan dengan hal tersebut. Padahal barusan saja ia berada di tempat lain dan dalam kondisi hidup dan mati. Merasa ada yang tidak beres, 2 orang dari Departemen Hunter datang ke rumah sakit menjenguk Jinwoo. Sebenarnya kedatangan mereka adalah untuk menyelidiki apakah benar Jinwoo mengalami kebangkitan kedua atau itu hanya kebetulan saja. Jinwoo yang mendengarkan hal tersebut juga merasa agak gugup sekaligus senang, karena ia pikir kali ini dirinya akan menjadi superhero yang sangat kuat. Namun alangkah terkejutnya kedua petugas tadi dan juga Jinwoo, karena berdasarkan data scan yang mereka lakukan, Jinwoo masihlah seorang hunter yang sangat lemah.
Melihat hal tersebut, Jinwoo juga merasa kecewa, dan kedua petugas tadi pun pergi. Jinwoo masih bingung padahal dirinya jelas-jelas dibangkitkan kembali, namun mengapa dirinya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Yang membuat dirinya lebih heran lagi adalah sebuah tampilan layar kasat mata yang ada di hadapannya. Jinwoo baru sadar jikanya dirinya lah yang bisa melihat tampilan layar tersebut. Ia sedikit paham jika layar tersebut terhubung bagaikan sebuah game. Dalam game tersebut, Jinwoo diminta melakukan hal apapun seperti perintah yang harus ia lakukan, dan dia hanya memiliki dua opsi, yaitu setuju atau tidak. Sayangnya Jinwoo terkadang harus melakukan perintah tersebut dan tidak bisa mengabaikannya, karena game tersebut akan memberikan Jinwoo hukuman jika ia tidak patuh. Di sisi lain, Jin-ah, adik Jinwoo, baru saja datang mengunjunginya di rumah sakit. Ia sangat khawatir dengan kakaknya tersebut. Namun Jinwoo tidak merespon adiknya itu. Ia malah memperlihatkan layar yang ada di hadapannya pada adiknya itu. Jin-ah ternyata sama dengan dua petugas yang datang tadi. Mereka juga tidak dapat melihat layar yang dimaksud oleh Jinwoo. Sementara itu di kota muncul lagi gate baru yang kali ini letaknya di tengah jalan. Yang jelas saja hal itu sangat mengganggu aktivitas di sana. Di sisi lain, saat ini Jinwoo tengah tertidur pulas di malam hari. Namun hal aneh tiba-tiba saja terjadi lagi. Tepat pukul 12 malam, layar game itu muncul lagi dan langsung memberikan peringatan kepada Jinwoo. Namun Jinwoo tidak sempat membacanya karena ia sedang tertidur pulas. Notifikasi pada game tersebut adalah pelatihan menjadi kuat. Dan tidak menunggu waktu yang lama, Jinwoo langsung terbangun. Dan kali ini dirinya sudah berada di tempat yang berbeda, yakni sebuah gurun. Di sisi lain, para perawat yang berniat melihat kondisi Jinwoo terkejut karena mereka tidak menemukan Jinwoo di kamarnya. Sementara itu, saat ini Jinwoo sedang mati-matian berhadapan dengan monster di gurun yang sangat kuat. Jinwoo harus bertahan hidup dalam waktu 2 jam. Jika ia berhasil, maka ia bisa kembali ke dunianya kembali. Dan jika ia gagal, maka ia akan mati dimakan oleh monster tersebut. Dan akhirnya 2 jam pun berlalu. Jinwoo tiba-tiba saja sudah kembali di dalam kamarnya, namun dalam kondisi yang sangat lemah. Dan karena telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka aplikasi game tersebut memberikannya sebuah hadiah. Tak lama kemudian, para perawat datang dan langsung menolong Jinwoo yang sudah terbaring lemah di lantai. Keesokan harinya, kondisi kesehatan Jinwoo pasca dirinya hidup kembali pun mulai membaik. Ia setiap hari terus latihan untuk membuatnya bertambah kuat. Hal ini juga sesuai dengan instruksi yang diperintahkan oleh aplikasi game misterius tersebut. Setelah latihan, Jinwoo memutuskan untuk menjenguk ibunya yang sedang koma di rumah sakit. Ternyata ibu Jinwoo mengalami penyakit yang sangat langka yang disebut tidur abadi. Jinwoo sadar jika dirinya harus bersungguh-sungguh jika ingin menyelamatkan nyawa ibunya tersebut. Ia kembali melakukan aksinya untuk memburu para monster agar bisa mengumpulkan banyak hadiah dan mendapatkan uang. Jinwoo kemudian masuk ke dalam sebuah gate yang letaknya di dalam stasiun bawah tanah di kotanya. Ia masih ragu-ragu untuk menjalankan misi kali ini, karena dirinya masih lemah dan belum mempunyai persiapan yang matang. Sayangnya saat ia ragu dan ingin kembali, gate tersebut tidak dapat dibuka kembali. Dengan menggunakan senjata seadanya, ia mulai melawan para goblin yang ada di dalam dungeon tersebut. Ia juga merasa jika dirinya jauh lebih kuat daripada biasanya. Setelah mengalahkan semua goblin yang tersisa, tiba-tiba saja seekor anjing datang menyerang Jinwoo. Jinwoo menyadari jika itu adalah anjing iblis dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Jinwoo terpaksa harus menghadapi monster tersebut. Ternyata monster itu memang sangat kuat. Jinwoo menyadari jika ia tidak akan bisa menang jika hanya dengan tangan kosong. Ia kemudian ingat jika di dalam aplikasi game tersebut menyediakan berbagai persenjataan, sehingga tanpa pikir panjang ia kemudian mengambil salah satu pedang yang ada di dalamnya. Salah satu monster tersebut berhasil dikalahkan oleh Jinwoo yang membuatnya langsung mati. Sementara satu monster selamat dan memilih untuk melarikan diri. Jinwoo melihat status update dirinya di dalam aplikasi. Ternyata sejauh ini ia telah banyak mengalami peningkatan kekuatan. Meski sudah mengalahkan monster anjing besi tadi, gate belum juga terbuka. Itu artinya Jinwoo masih harus mengalahkan bos dungeon di tempat itu. Saat sedang bergelut dengan pikirannya, tiba-tiba saja Jinwoo sudah didatangi oleh banyak sekali anjing monster. Nampaknya anjing yang selamat tadi memanggil komplotannya untuk menyerang Jinwoo. Kali ini ia tidak ragu sama sekali dan langsung membantai semua monster tersebut sendirian.
Semua monster telah mati. Kini Jinwoo kembali melanjutkan misinya untuk menemukan bos dungeon agar dirinya bisa kembali ke dunia asalnya. Tibalah Jinwoo di sebuah ruangan bawah tanah yang paling akhir. Namun tak lama waktu berselang, ia langsung dihajar oleh sebuah monster rawa berbentuk ular yang disebut dengan Raja Rawa. Karena benturan yang sangat kuat, pedang Jinwoo saat ini menjadi patah dan tumpul. Jinwoo menyadari jika ialah bos yang menempati dungeon ini. Dengan menggunakan senjata seadanya, Jinwoo berhadapan dengan monster tersebut. Sehingga karena ambisinya yang berapi-api, monster tersebut berhasil ia kalahkan. Bukan hanya dengan menggunakan senjata pedang saja, nampaknya saat ini kekuatan fisik Jinwoo juga semakin kuat. Setelah mengalahkan bos monster tersebut, kini gate tertutup dan dia pun kembali ke dunia asalnya. Setelahnya, Jinwoo mendapatkan beberapa hadiah dari aplikasi tersebut berupa obat-obatan dan juga senjata. Tak hanya itu, saat ini level Jinwoo juga semakin meningkat. Baru saja kembali, Jinwoo tiba-tiba saja dihadang oleh seorang polisi. Ia mengatakan jika saat ini kondisi kota sedang tidak baik-baik saja. Setelah menyadari jika Jinwoo adalah seorang hunter, polisi tersebut kemudian mengantarkannya ke lokasi kejadian Dungeon Break, di mana fenomena ini disebut dengan keluarnya para monster dari dalam gate. Semua monster sudah dihabisi oleh para hunter dan menyisakan satu monster berukuran besar saja. Semua orang khawatir karena saat ini jumlah hunter sangat sedikit, sehingga mereka sangat kesulitan untuk mengalahkan para monster. Benar saja, saat ini sedang ada monster yang sedang mengamuk di pusat kota. Jinwoo juga melihat Lee Jo-hee ikut dalam pergerakan hunter. Sayangnya dia masih trauma dengan kejadian beberapa minggu yang lalu. Tanpa pikir panjang, Jinwoo segera melemparkan pedangnya yang sudah patah tadi kepada monster tersebut dan berhasil membuat pertahanan monster hancur. Berkat pedang tersebut, monster itu akhirnya bisa dikalahkan. Semua orang yang ada di sana bingung dengan fenomena tersebut, namun mereka pada akhirnya tidak dapat melihat siapa orang yang telah melakukan hal tersebut. Sementara itu, saat ini di rumah sakit, semua suster tengah membicarakan perubahan fisik Jinwoo yang semakin hari semakin kekar. Tanya itu, saat ini Jinwoo juga terlihat lebih tinggi dan tampan, sehingga semua gadis di sana terpesona dengan penampilan Jinwoo. Sebenarnya setelah rajin olahraga dan menyelesaikan misi yang diperintahkan oleh aplikasi game misterius itu, Jinwoo saat ini semakin kuat dan memiliki kepribadian yang dikatakan lebih cool. Hari ini Jinwoo sudah sehat sepenuhnya, sehingga ia kembali pulang ke rumahnya. Adik Jinwoo juga menyadari jika kakaknya tersebut sudah banyak mengalami perubahan setelah kembali dari rumah sakit. Setelahnya Jinwoo kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Kali ini ia harus melakukan semuanya dengan hati-hati, karena Jinwoo harus menyembunyikan identitas barunya kali ini, sehingga ia tidak ingin mencolok agar rahasia kekuatannya tidak terbongkar. Alih-alih mengambil misi yang resmi, kali ini Jinwoo memilih untuk ikut misi ilegal. Jinwoo hanya membutuhkan uang dari misinya tersebut, dan tugasnya juga hanya untuk membawakan barang-barang para hunter yang bertugas. Meski agak janggal, kali ini Jinwoo tetap ikut dalam misi tersebut, karena bayaran yang diberikan lumayan tinggi jika mereka berhasil mengalahkan bos dungeon dari gate yang mereka datangi kali ini. Dalam misi kali ini ada salah satu peserta bernama Yoo Jin-ho yang merupakan seorang anak pengusaha terkenal. Ia sebelumnya tidak pernah menjalankan misi sebagai hunter sama sekali. Namun karena kekayaannya, Yoo Jin-ho bisa menjadi hunter dengan peringkat D. Ia juga memiliki perlengkapan pakaian perang yang sangat mahal. Ia ingin ikut dalam misi kali ini hanya untuk membuktikan kepada ayahnya jika ia kuat dan layak menjadi penerus perusahaan. Saat ini formasi sudah lengkap, sehingga para hunter tersebut sudah siap masuk ke dalam gate peringkat C yang ada di hadapan mereka. Baru saja masuk, mereka sudah diserang oleh beberapa monster serangga yang ada di dalam gua tersebut. Jinwoo masih tidak melakukan apapun, karena kali ini tugasnya hanya sebagai pelayan yang membawakan barang-barang para hunter. Yoo Jin-ho yang masih berpikir jika dirinya lebih kuat dari Jinwoo berusaha untuk melindunginya dari para monster. Mereka menyadari jika para monster serangga yang mereka bunuh sudah memiliki luka sebelumnya. Itu artinya ada monster lainnya yang juga memburu mereka. Dan benar saja setelah mereka masuk lebih dalam ke dalam gua itu, mereka segera melihat ada sosok monster raksasa yang tengah tertidur pulas di antara tumpukan kristal mana yang ada di sana. Kristal-kristal tersebut sangatlah banyak. Mereka akan mendapatkan uang yang sangat banyak jika berhasil membawanya ke dunia mereka. Namun kejanggalan yang dirasakan oleh Jinwoo sejak awal baru terbukti setelah sadar jika mereka dihianati oleh beberapa hunter ilegal tersebut. Jinwoo dan Yoo Jin-ho dibiarkan terjebak dalam gua tersebut bersama dengan bos dungeon di sana. Rupanya ketua hunter tersebut memiliki rencana licik untuk menumbalkan Jinwoo dan Yoo Jin-ho.
Mereka berpikir jika monster tersebut akan kembali tidur setelah memakan Jinho dan Yujinho. Kemudian mereka bisa menambang semua kristal yang ada di sana. Sementara itu, saat ini Jinho sedang berhadapan dengan bos monster di dungeon tersebut. Yujinho sangat terkejut karena ia tak menyangka jika orang yang dikiranya lemah adalah orang yang paling kuat. Jinho nampak seperti orang yang sangat berbeda, yang tentu saja dengan semua kepiawaiannya ia berhasil mengalahkan bos monster tersebut dengan mudah. Di sisi lain, saat ini para hunter jahat di luar sana mengira jika saat ini Jinho dan Yujinho sudah mati, sehingga mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke dalam gua tersebut untuk menambang semua kristal yang ada di sana. Semua orang terkejut setelah melihat monster tersebut mati, dan masih mengira jika Yujinho lah yang telah mengalahkannya. Karena Jinho adalah hunter peringkat E yang sangat lemah, sementara Yujinho adalah peringkat E dan dibekali dengan baju khusus. Bos hunter itu kemudian memerintahkan Jinho untuk membunuh Jinho dan berjanji akan membagi hasil tambang kepada dirinya. Namun Jinho tidak mau. Tiba-tiba saja Jinho langsung diserang oleh pria kejam tersebut hingga terkapar di lantai. Jinho sempat sekarat, dan kali ini dalam penglihatannya ia seolah sangat membenci sifat manusia yang sangat licik dan saling memanfaatkan. Ia tersadar kembali dari masa kritisnya setelah melihat sistem yang ada di hadapannya, kembali memberikan perintah untuk membunuh 6 hunter yang ada di sekitarnya. Seolah menjadi orang yang berbeda, kali ini Jinho benar-benar menuruti semua perintah sistem untuk membunuh manusia. Semua hunter pengkhianat tadi sudah mati. Tersisa hanya Yujinho yang saat ini sangat ketakutan melihat Jinho. Jinho mengatakan jika ia tidak akan membunuh dirinya karena dia orang yang baik, dan berharap jika dia mampu menyembunyikan semua kejadian ini. Bersamaan dengan hal itu, dungeon akhirnya tertutup karena tugas mereka sudah selesai. Semua hal yang terjadi dalam dungeon tidak bisa diketahui oleh orang yang ada di dunia ini, karena tidak ada akses CCTV di sana. Seperti yang saat ini sedang terjadi, Jinho dan Yujinho sedang diinterogasi oleh salah satu petugas di sana. Petugas tersebut menyimpulkan jika Yujinho yang berhasil mengalahkan monster tersebut dan menyelamatkan Jinho serta penyelidikan pun ditutup. Beberapa hari kemudian, Jinho mengajak Jinho bertemu. Dalam pertemuan tersebut, Jinho meminta Jinho untuk bekerja sama dengan dirinya. Jinho harus ikut dalam setiap perjalanan Jinho menjadi hunter. Ia akan membeli beberapa gate supaya mereka bisa menyelesaikan misi untuk memburu para monster. Hal ini dilakukan oleh Jinho sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan dari ayahnya, jika dirinya adalah seorang hunter yang kuat dan bisa meneruskan perusahaan ayahnya. Di sisi lain, Jinho juga mendapatkan imbalan banyak uang dari Jinho, dan semua rahasianya akan terus ditutupi oleh dirinya. Semula Jinho menolak permintaan Jinho, namun pada akhirnya Jinho menurutinya. Untuk melakukan misi mereka kali ini dibutuhkan setidaknya 8 anggota tim, sehingga Jinho dengan semangat berusaha untuk menemukan orang-orang tersebut dan juga mencari gate-nya. Di sisi lain, saat ini Jinho sedang bersama ayahnya. Mereka sedang membicarakan untuk membuat perusahaan baru, yakni membangun Hunter's Guild, atau bisa disebut dengan organisasi pemburu monster yang saat ini menjadi salah satu profesi yang paling menguntungkan. Sementara itu, saat ini Hunter's Guild di tempat Jinho akan kembali melakukan misi. Tentu saja Jinho juga ikut dalam misi tersebut. Kali ini seolah mengingat kenangan lama, ada beberapa orang dalam kru yang merupakan teman satu misi Jinho dulu. Mereka merasa gelisah sekaligus malu karena dulu mereka meninggalkan Jinho begitu saja di dalam dungeon kematian dan menumbalkannya. Meski demikian, Jinho tidak menghiraukan hal tersebut. Kali ini salah satu petinggi organisasi juga ikut. Ia bernama Kang Taesik. Di antara mereka juga ada 3 orang narapidana yang entah bagaimana harus ikut dalam misi ini. Mereka akhirnya masuk ke dalam gate yang sudah disiapkan, dan kali ini yang menjadi ketua adalah Pasong. Awalnya situasi berjalan baik-baik saja, hingga semua hunter berpencar untuk menemukan bos dungeon di tempat tersebut. Di sisi lain, saat ini Kang Taesik bergerak sambil mengawasi 3 orang narapidana itu. Tiba-tiba saja ia teringat dengan perkataan Bapak Tua beberapa hari yang lalu. Bapak Tua itu bersujud di hadapannya dan meminta tolong agar Kang Taesik mau membunuh 3 narapidana yang telah melecehkan putrinya. Dan saat ini 3 narapidana tersebut sedang berada di hadapannya. Tanpa pikir panjang, Kang Taesik langsung menyerang mereka secara membabi buta. Adegan itu ternyata dilihat oleh hunter lain, dan tentu saja hunter tersebut juga menjadi sasaran kekejaman Kang Taesik kali ini. Jinho juga menyadari jika ada yang tidak beres, sampai akhirnya dia dan yang lainnya tahu jika ini adalah perbuatan Kang Taesik.
Ternyata selama ini Kang Tae-sik memang memiliki hobi yang aneh, yakni membunuh orang. Namun sayangnya semua orang dalam Serikat Hunter tidak menyadari hal tersebut. Jinwoo akhirnya terlibat dalam pertarungan yang sengit dengan Kang Tae-sik. Tak disangka ternyata pria itu memiliki kekuatan yang dahsyat sehingga sempat membuat Jinwoo kesulitan. Melihat kekuatan Jinwoo, Kang Tae-sik menyadari jika Jinwoo juga pernah membunuh manusia. Jinwoo marah dan mengatakan jika dirinya sama sekali berbeda dengannya. Karena Jinwoo tidak pernah membunuh orang baik, melainkan membunuh orang jahat yang bersalah. Pertarungan kali ini dimenangkan oleh Jinwoo. Pasong dan juga Lee Jo-hee yang menyaksikan adegan tersebut sangat terkejut dengan perubahan Jinwoo. Mereka juga berjanji akan selalu tutup mulut dan tidak akan mengungkap identitas baru Jinwoo saat ini. Mereka kembali setelah menyelesaikan misi, dan tentu saja kali ini mereka akan diinterogasi oleh Badan Serikat Gada Hunter. Seperti biasanya, kali ini mereka heran karena Jinwoo selamat dalam misi, sementara orang kuat lainnya seperti Kang Tae-sik tidak selamat, bersamaan dengan identitas Kang Tae-sik yang asli akhirnya terbongkar. Kini semakin hari kekuatan Jinwoo semakin bertambah, ditambah lagi ia selalu melakukan misi yang diperintahkan oleh sistem. Tanya itu, Jinwoo dan Jinho juga melakukan misi untuk mengalahkan para monster dari berbagai gate, sehingga mereka juga bisa menambang banyak sekali kristal di dalamnya. Salah satu dari anggota bayaran Jinho adalah teman sekolah adik Jinwoo. Ia sangat heran melihat Jinwoo yang selalu menyelesaikan misi memburu monster sendirian. Kini tiba saatlah di mana Jinwoo mendapatkan misi yang sangat menantang. Karena jika ia berhasil menyelesaikan misi ini, maka dia akan mendapatkan hadiah berupa obat semua jenis penyakit. Jinwoo berharap jika obat tersebut nantinya bisa menyembuhkan ibunya yang tengah terbaring koma di rumah sakit. Kemudian sistem mengantarkan Jinwoo ke sebuah kastil yang sangat besar. Setelah memasuki ruangan tersebut, Jinwoo langsung disambut oleh seorang prajurit baju besi di hadapannya. Mereka terlibat dalam pertarungan yang sengit hingga akhirnya Jinwoo bisa mengalahkannya. Ternyata hal ini belum berakhir. Muncul beberapa prajurit lainnya yang langsung menyerang Jinwoo. Lagi-lagi Jinwoo berhasil mengalahkan mereka semua. Kemudian sistem menghadiahi Jinwoo baju besi tak kasat mata yang tentu saja bisa membuat tubuh Jinwoo semakin kuat saat bertarung. Jinwoo kemudian melanjutkan perjalanannya. Ia kemudian membuka gerbang besar yang ada di hadapannya. Sontak saja, ia merasa merinding dengan aura dalam ruangan tersebut yang mengingatkannya dengan kejadian di dungeon 2 lapis dulu. Jinwoo langsung disambut oleh seorang komandan kesatria Igris darah merah. Kesatria tersebut ternyata bertugas untuk melindungi kursi kosong raja yang ada di sana. Jinwoo menyadari aura kekuatan Igris sangatlah kuat sehingga kali ini ia sangat canggung dan sedikit gugup. Dan benar saja Igris langsung menyerang Jinwoo dengan kekuatannya dan kecepatannya yang jauh lebih unggul. Igris lebih unggul daripada Jinwoo. Dan kali ini Jinwoo sudah terkapar di hadapan kesatria tersebut. Igris meletakkan Jinwoo di kursi kosong raja yang ada di ruangan itu. Ia kemudian mengambil pedangnya lalu bersiap untuk menebas Jinwoo. Tiba-tiba saja Jinwoo terbangun. Ia menahan pedang Igris dan langsung menyerangnya. Sang kesatria akhirnya berhasil ditumbangkan setelah Jinwoo menusuknya dengan menggunakan belati miliknya. Tak lama setelah itu, sistem memperingatkan jika akan terjadi durasi pertarungan yang lama. Belum sempat Jinwoo memahami hal itu, tiba-tiba saja sistem menghilang. Lalu muncul banyak sekali kesatria besi yang langsung menyerangnya. Tak peduli seberapa banyak Jinwoo telah membunuh para prajurit itu, namun tetap saja jumlah mereka malah semakin bertambah. Saat dirinya tengah sekarat, tiba-tiba saja sistem muncul dan memberikan dirinya perintah. Jinwoo tiba-tiba saja masuk ke dimensi lain, yakni padang pasir. Tempat tersebut merupakan tempat penalti karena dirinya belum menyelesaikan misi sebelumnya berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kesempatan itu tidak disia-siakan olehnya. Ia kemudian meminum beberapa cairan obat untuk kembali memulihkan dirinya. Sementara itu, kali ini Jinwoo juga tidak bisa beristirahat dengan tenang. Ia masih harus melawan para monster yang ada di sana. Setelah mengalahkan semua monster, Jinwoo akhirnya mendapatkan kekuatannya kembali. Ia juga mendapatkan senjata baru dan naik ke level selanjutnya. Karena sebelumnya telah mengalahkan Igris sang kesatria merah, kali ini sistem menghadiahinya kekuatan yang sama dengan Igris, yakni bisa mengendalikan objek tanpa harus menyentuhnya.
Dan tibalah saatnya sistem kembali mengantarkan Jinwo ke dungeon tadi. Kali ini Jinwo baru sadar jika para prajurit itu semakin bertambah dari waktu ke waktu. Ternyata ada beberapa penyihir yang memanggil mereka. Oleh karena itu, Jinwo kemudian memutuskan untuk mengalahkan para penyihir itu terlebih dulu. Benar saja, setelah para penyihir itu mati, maka semua prajurit besi yang ada di sana tiba-tiba sirna, termasuk salah satu prajurit raksasa yang menyerang Jinwo kali ini. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, sistem kemudian memberikan notifikasi kepada Jinwo. Salah satu isi pesan tersebut adalah, kemanapun pemain pergi, malaikat kematian akan selalu mengikutinya. Jalan manapun yang pemain pilih, ia akan disambut gunungan mayat dan bau busuk darah. Arwah yang dipanggil oleh tentara bayangan akan mematuhi perintah pemain dan membukakan jalan hanya untuk pemain. Itu artinya sistem memberikan perintah kepada Jinwo agar dirinya menjadi hunter dengan tipe necromancer yang bertarung dari belakang. Saat Jinwo memilih untuk tidak menyetujui permintaan sistem hanya akan kembali memberikan opsi tersebut yang membuat Jinwo frustasi. Akhirnya Jinwo menyetujui sistem dan memberikan jawaban yes pada aplikasi tersebut. Dan tiba-tiba saja muncul kabut serta kilatan hitam yang menyelimuti Jinwo. Kali ini sistem menunjukkan jika Jinwo sudah mendapatkan julukan baru, yakni Raja Bayangan setelah dirinya mengaktifkan kekuatan sihir kepada Jinwo. Untuk membuktikan apakah fenomena tersebut benar, Jinwo kemudian mengatakan kalimat perintah untuk menguji kekuatannya. Dan benar saja, saat dirinya mengatakan kata bangkit, maka semua prajurit yang ada di sana langsung bangkit di hadapannya. Pandangan Jinwo kemudian melihat ke arah Igris. Ia berharap jika Igris bisa dia bangkitkan juga. Namun setelah 2 kali memerintahkannya untuk bangkit, kesatria itu tidak kunjung bangkit. Kali ini sebelum benar-benar membangkitkan Igris untuk yang ketiga kalinya, Jinwo mengatakan kepadanya jika Igris tak perlu lagi melindungi kursi kosong di singgasana, karena Jinwo akan mengajak kesatria tersebut ikut bersamanya dan menjadi panglima pelindungnya. Dan setelah mengatakan bangkitlah untuk yang ketiga kalinya, kesatria Igris Merah akhirnya bangkit dari kematiannya. Ia seolah bangkit dengan kemampuan dan juga penampilan yang berbeda. Igris disusul dengan para prajurit yang lainnya kemudian bersama-sama sujud di hadapan Jinwo. Dengan munculnya adegan ini, maka Solo Leveling Season 1 telah berakhir. Saksikan video selanjutnya yang tentunya akan menjadi lanjutan petualangan Jinwo pada Solo Leveling Season 2 yang akan segera rilis. Itulah alur cerita Solo Leveling Season 1 kali ini. Jika kalian memiliki judul anime lainnya yang ingin kami bahas, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.